Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio sudah bersama kami Ibu Sani. Assalamualaikum Ibu Sani. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sani sudah hadir di Tawakal yang akan berbagi kisahnya dengan kita ya Bu ya. Iya. Dan pemirsa selain Ibu Sani ada juga Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz juga sudah hadir di Tawakal. Sama-sama Mas Fali. Baik, langsung saja Pak Ustadz dan Ya, pemirsa yang di rumah, Ibu Sani ini punya masalah dengan apa yang biasa diributkan orang ya Pak Ustadz. Iya. Nggak jauh dari soal warisan. Betul. Ya. Baik Ibu Sani bisa langsung aja cerita apa yang Ibu rasakan, apakah Ibu merasa ada ketidakadilan dari warisan itu atau ada apa yang lain? Banget. Sebenarnya nggak sanggup buat bilang. Kenapa apa yang Ibu rasakan? Kenapa? Waktu lahir, ibu saya meninggal karena kehabisan darah. Melahirkan Ibu Iya, Sani, iya, saya anak ke-6. anak ke-6. Iya, terus saya dititip sama bibi, sama bapak. Dan saya sama sekali demi Allah nggak pernah tahu kalau ternyata saya punya ayah kandung. Nggak pernah tahu. Jadi pada saat lahir bayi nggak ada pernah ada yang bilang sampai gede itu Nggak ada. siapa ayah kandungnya gitu. Enggak. Terus Terus saya SD diajak ibu angkat, terus nih bener-bener ya saya dimarahin karena saya manggil bapak kandung saya Kokong. Saya dibilang, siapa Kokong? Itu bukan Kokong, itu bapak lu, gitu kata kakak saya. Terus saya bilang, bapak gimana? Lu tuh diangkat sama Posapia, gitu ibu kandung saya asli. Ibu angkat ya, terus saya bingung. Dan ibu juga ngajarin saya manggil bapak kandung saya Kokong, nggak nyuruh saya manggil bapak. Jadi ibu saya yang angkat punya bapak, bapaknya kakak beradik sama bapak kandung saya gitu. Dan itu terus kayak gitu. Maaf ya sampai saya jatuh juga, kan ada bekas di kening. kenapa jatuhnya kenapa? Saya jatuh di kali karena ibu saya nyuci bawah saya. Dan bapak saya tuh nggak pernah, pokoknya saya nggak pernah ngerasain itu bapak saya dan kakak-kakak saya nggak pernah saya tahu. Ibu saya itu kan orang nggak mampu. Mas Farid, saya ikut jualan pecel pun mereka nggak pernah ngelarang. Jadi saya bener-bener hidup ikut ibu ya kayak gitu apa adanya. Oke. Terus kemudian selama tinggal sama Bibi ada perlakuan yang berbeda kah dari Bibi? Enggak, justru Nggak ada. demi Allah mereka sayang sama aku. Sampai mereka meninggal pun, sampai ibu meninggal cuma satu yang saya ingat sampai sekarang saya ada. Saya nggak boleh minta-minta, apalagi ngutang ke kakak saya. Itu amanah dari ibu saya sebelum meninggal. Dia bilang, Sani, dengar ya Neng, kalau ibu, Tuhan kasih ibu panjang umur, lu urusin ibu biar bener. Tapi kalau ibu dulu yang dipanggil, lu urusin bapak lu biar bener, walaupun dia bukan bapak kandung kamu gitu. Itu yang sampai sekarang saya ingat pesan ibu waktu masih hidup. Akhirnya ibu saya dulu yang meninggal karena kena tumor paru-paru. Sementara bapak saya meninggal ketabrak motor, Mas Farid. Bapak yang dari Ibu? Bapak angkat. Asli? Oh Bapak Bapak angkatnya? Jadi langsung ditinggalkan mereka berdua ya? Iya. Nah selama itu tinggal sama siapa? Sendiri sama suami dan anak. Sama suami udah menikah berarti? Udah. Oke, terus kemudian permasalahannya ada di mana Ibu? Ya maksudnya dari awal mungkin dalam waktu kecil saya nggak dapat apa-apa. Saya nggak masalah karena saya belum paham gitu ya Pak Ustadz. Iya. Tapi begitu kemarin yang saya sakit Pak Ustadz, tanda tangan saya dipalsuin dan saya tidak pernah mendapatkan apa-apa. Allah Maha tahu Mas Farid. Dari kakak kandung semua? Semua saya didatengin, suruh tanda tangan ya saya tanda tangan. Saya ikut sidang ke Polres Depok semua, sampai ke Sarua saya ikut sidang karena kan tanda tangan saya yang dibutuhin ahli waris terakhir. Iya. Tapi begitu dapat, saya nggak pernah tahu justru tahu dari orang lain kalau tanah itu udah laku dijual, dan saya sedikit pun Pak Ustadz nggak dapat apa-apa dari mereka, dan saya nggak ngarepin. Benar-benar saya udah nggak ngarepin walaupun tadi saya sakit. Ampun Kak, kenapa aku diperlakukan kayak gini? Hei, Sani, gak usah banyak nanya ya. Emang dulu dari kecil, emang bukan bagian keluarga ini. Ngerti? Tapi gue gak tahu kenapa bapak
Ya udah Sani, sekarang lu gak usah banyak ngomong, sekarang lu tanda tangan di sini. Aku nggak mau. Cepat tanda tangan. Cepat. Aku nggak mau. Pak. Aku nggak mau. Ya udahlah Mas, biarin aja dia pergi. Sekarang kita palsuin aja tanda tangan dia. Biarin aja ya. Gue gak sabar nih. Gue pengen beli mobil baru. Dia juga udah gak sabar mau beli perhiasan emas baru. Pak Ustadz gimana nih Pak Ustadz? Banyak terjadi di masyarakat ya. Soal warisan, ada merasa anggota keluarga yang tidak adil atau bahkan dimanfaatkan seperti Pak Ustadz. Gimana? Begini Mas Farid, saya ikut prihatin ya dengan cerita Bu Sani ini. Jadi seharusnya kan memang seringkali masalah warisan menjadi petaka bagi hubungan persaudaraan dalam keluarga. Saya ingin sedikit menjelaskan yang pertama tadi tentang ibu asuh atau ibu angkat tadi itu. Jadi ibu ini tugasnya mulia sekali ya, karena membantu dari bapak tadi punya anak itu, kemudian ibunya beliau tadi kan meninggal saat kehabisan darah tadi. Maka kemudian dititipkanlah. Jadi menitipkan ini bukan berarti terputus hubungan keluarga garis darah antara dia dengan bapak dan saudara-saudaranya. Yang kedua, memang ini juga menjadi pelajaran kepada para pemirsa, kalau mengalami kasus yang sama, jangan sampai keluarga itu merahasiakan statusnya. Karena apa? Karena nanti kalau dia besar, kalau saudara-saudara nggak tahu ini adik kandungnya, kemudian misalkan takdir Tuhan kemudian tiba-tiba terjadi, kemudian akhirnya menikah padahal ini bersaudara. Ini banyak kasus juga terjadi semacam ini. Penting. Yang ketiga, kenapa harus dikasih tahu? Karena ada nanti ketika ada orang tua mereka meninggal, maka ada hak waris dari Bu Sani tadi kepada saudaranya. Sekarang saya mau masuk kepada tentang pusaka. Jadi di surat An-Nisa itu Allah memberikan penjelasan yang sangat detail sekali. Jadi di antara ayat-ayat Al-Qur'an, pembagian yang detail petunjuk dalilnya itu adalah masalah warisan. Para ulama memberikan penjelasan mengapa masalah warisan diberikan penjelasan sangat detail. Tujuannya sesungguhnya adalah pesan yang kuat. Seringkali masalah warisan ini menjadi konflik keluarga, maka Al-Quran mengaturnya jelas. Lah, laki-laki itu bagiannya berapa, saudara perempuan bagiannya berapa? Al-Quran menyebutkan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki itu bagiannya 2 kali bagian daripada perempuan. Jadi kalau misalkan orang tua meninggalkan harta, misalkan taruhlah ini, laki-laki mendapatkan 200.000 atau 20 juta, maka yang saudara perempuan mendapatkan 10 juta. Jadi perempuan separuhnya. Mungkin muncul pertanyaan bagi para penggerak aktivis perempuan, wah ini nggak adil. Kenapa perempuan separuh daripada bagian laki-laki? Karena laki-laki nanti menikah dengan perempuan, perempuannya dapat setengah, dia dapat 2, dia dapat 1, dapat 3. Perempuan dapat 1, kemudian suaminya nanti dapat 2, sama-sama dapat 3 ketemunya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bu Sani bercerita ternyata saudara-saudara dari 6 bersaudara yang 5 tadi ternyata kemudian minta tanda tangan dan tanda tangan Bu Sani dipalsu. Ini adalah tindakan tercela. Orang yang menghilangkan hak waris dari saudaranya kemudian tidak mendapatkan bagian dan hanya dibagi sendiri, maka ini termasuk memakan harta yang diharamkan oleh Allah. Al-Quran secara tegas sekali, janganlah kamu memakan dari pusaka hak saudaramu kemudian saudaramu tidak dibagikan. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 188 itu menjelaskan wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tutlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu memakan harta benda di antara kamu sekalian dengan cara yang batil. Cara yang batil artinya apa? Bu Sani mendapatkan warisan, saudaranya atau dia warisan, harusnya dia didapatkan, tetapi tidak diberikan, itu namanya batil. Padahal saudaranya itu tahu bahwa ini adalah perbuatan dosa. Nah ini yang tidak dibolehkan. Jadi kalau apa hukumnya? Hukumnya dosa besar pada saudara-saudara tadi itu. Yang kedua, harus diingat cara mengambil pembagian harta warisan yang tidak didasarkan pada petunjuk Islam, petunjuk agama. Jangan salah, hartanya itu tidak akan berkah. Banyak orang saudara mendapatkan melimpah ruah, tetapi justru nanti di anaknya, keturunannya gitu, banyak saudaranya tidak mendapatkan, tapi justru Allah berikan ganti yang lebih baik. Jadi apa yang dilakukan oleh saudaranya Bu Sani ini adalah cara-cara yang tidak dibetulkan menurut tuntunan Islam ataupun juga menurut tuntunan negara. Apalagi tadi itu melakukan pemalsuan tanda tangan itu dalam mana tidak dikasih tahu. Misalkan kasih tahu, Dek, kamu ini betul
apa itu dititipkan di tempat bibi, tetapi kamu sesungguhnya saudara kami. Dulu ibu meninggal ketika saat melahirkan kamu mendapatkan warisan, ini ada begini. Lah kami sudah berapat, misalkan ini dapat sekian, adik dapat sekian. Mesti harus jelas kalau ini dilakukan, inilah yang akan menimbulkan kerukunan keluarga dan mendatangkan keberkahan bagi harta yang ditinggalkan dari orang tua. Iya. Bu Sanila, hubungan Bu Sani dengan sama saudara-saudara saat ini tuh gimana sekarang? Enggak. Aku Putus kemarin hubungan? lebaran enggak putus, enggak, cuman aku kemarin kabur, enggak mau lebaran. Karena Enggak. sakit. Nggak mau Iya, harusnya kan mengunjungi saya mereka. datang setiap tahun, tapi tahun kemarin saya enggak. Saya malah pergi ziarah ke Tegal, ke makam orang tua bapak saya yang ngangkat saya itu. Saya nggak mau. Dan saya nggak suka Pak Ustadz, karena mereka sering pamer kayak mereka punya mobil, jalan-jalan tuh dipostingkan di HP, sampai saya nulis status di Facebook, Mas Barit. Apa dosa saya dan apa salah saya gitu, padahal kita satu rahim, satu ibu, terus yang membedakan saya sama kakak saya apa gitu. Untung saya punya orang-orang yang baik ya, dikeliling. Belajar ikhlas, tapi ikhlas itu sulit, Mas Ustadz. Sulit buat saya. Iya, betul Mbak Bu Sani, bahwa memang ikhlas itu sulit dan sangat berat. Tapi nanti Allah akan memberikan pahala, Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih besar dari itu. Jadi tadi begini Mas Farid, tadi ada kisah tadi sampai inilah efek daripada masalah warisan kemudian memutus tali kekeluargaan, tali silaturahim. Sampai-sampai sebagai saudari kandung yang terkecil saja, karena rasa marah sebenarnya dan diliputi oleh bencian tadi karena telah diperlakukan tidak adil, sehingga ketika lebaran kemudian tinggalkan. Jadi kalau nasihat agama menuntunkan pada begini Bu Sani, ya memang berat, tapi saya harus mengatakan sebaiknya Ibu Sani melatih diri, pertama mendekatkan diri pada Allah, yang kedua dengan cara mengikhlaskan, yang ketiga sambung silaturahim meskipun berat. Jadi ketika ibu melangkah datang tadi, apalagi ini menganiaya kezaliman dengan tadi, memang berat sekali, sakitnya tuh di sini gitu, bukan di sana sakitnya. Sakit berat sekali, tetapi kalau ini Ibu Sani memulai dengan kebaikan, jadi janganlah kezaliman saudara-saudara Bu Sani kemudian membalas dengan ketidakbaikan. Tampilkanlah dengan kebaikan, meskipun itu sangat berat, dan yakinilah bahwa Allah akan bersama orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang musinin, yang berlaku baik. Lah ibu harus menampilkan dengan kebaikan supaya dapat menjemput rahmat Allah kepada ibu, karena ibu sudah disakiti, jadi jangan dibalas dengan menyakiti juga. Oke, kemudian ibu sekarang sudah punya berapa putra putri? Saya satu laki, 2 perempuan. 3 Anak saya berarti ya. 3. Nah, waktu menikah itu yang menikahkan siapa? Orang tua yang masih Orang tua. kandung atau angkat? Bapak saya datang waliin. Waliin datang. Walaupun awalnya nggak setuju. Kenapa boleh Mau tahu nggak setuju? disetujuin, saya nggak boleh, maaf, nggak boleh kamu sama orang Jawa gitu, kata bapak kandung. Oh, maksudnya beda suku. Iya, tapi kalau ibu saya, karena saya dulu hampir mau dijodohkan sama keponakan bapak yang di Tegal. Pokoknya intinya semua nggak ada yang setuju pernikahan saya awal. Terus kemudian sampai akhirnya menikah. Iya. Gimana caranya mereka akhirnya setuju Ya akhirnya atau? setuju, karena aku waktu itu kelas 2 SMA, saya dibawa pergi sama suami aku, yang sekarang jadi suami aku. Dibawa perginya maksudnya Ke Semarang. udah menikah atau belum? Masih pacaran? Iya. Dibawa pergi. Iya. Oke, terus kemudian? Akhirnya ya mau nggak mau dinikahkan sama ibu angkat. Sama ibu angkat. Oke. Ya. Alasan dinikahnya kenapa? Biar nggak Kan, lewat malu, lagi karena atau? saya juga udah pergi, nggak, alhamdulillah saya nggak sampai ke situ, cuman maksudnya malu daripada kan udah nggak sekolah dicari, jadi ibu saya nyusul ke Semarang itu bawa pala sekolah jemput aku. Artinya untuk memutus biar nggak berlanjut lagi, Iya. jadi akhirnya diputuskan untuk menikah gitu, daripada pacaran nanti kenapa-napa gitu. Iya. Kalau dari Pak Ustadz, nah, kalau kayak gitu, ibu sendiri tapi nggak ada paksaan segala macam kan untuk menikah Nggak di ada. usia segitu kan? Jadi gini Mas Farid, ya. Tadi yang pertama yang harus digarisbawahi tadi kan Ayanda Bu Sani tadi kan tidak setuju dengan alasan jodohnya ini orang dari suku A misalnya, itu nggak usah disebut sukunya, dari suku A, sementara Bu Sani suku B misalnya. Jadi para pemirsa sekalian yang dihormati Allah, ini pelajaran beragama, agama tidak membeda-bedakan sukunya dari mana. Misalkan si A suku Jawa, oh jangan menikah, dia suku B, suku Padang. Suku Padang, oh jangan, dia suku Batak. Oh jangan, sepanjang sama-sama sekufu, kata Imam Syafi'i. Sekufu itu sekufu dalam makna seagama. Jadi bisa difahami dalam makna sekufu itu seagama. Kalau sepanjang karena faktor agamanya sama, maka itu agama tidak boleh melarang orang kemudian melihat hanya karena berdasarkan suku. Jadi
yang menjadikan kemuliaan seseorang itu bukan karena sukunya tetapi karena kualitas ketakwaannya. Yang kedua, mungkin saja kalau misalkan alasannya tadi itu melarang, wah karena itu kamu sudah dibawa pergi, itu berarti laki-laki tidak baik, misalkan begitu, itu mungkin bisa dimaklumi dan agama membimbing untuk itu, memang tidak dibolehkan sampai membawa lari itu tidak dibolehkan. Harusnya itu yang calonnya tadi itu mestinya pamit kepada orang tuanya, meminta dengan secara baik, itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya kemudian bapaknya tadi kan menikahkan, memang betul itu udah syaratnya. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah seseorang apabila tidak dinikahkan oleh walinya. Itu kalau karena walinya masih ada. Kalau misalkan bapaknya sudah tidak ada, maka wali itu berpindah kepada pamannya. Pamannya laki-laki dari saudara bapaknya, bukan dari saudara ibunya. Dari saudara bapaknya, pamannya. Kalau ternyata bapaknya nggak ada, bapaknya nggak ada, kakeknya. Kalau kakeknya nggak ada, berarti pamannya dari garis saudara bapaknya. Kalau pamannya juga nggak ada, saudara laki-lakinya. Jadi kalau urut-urutannya, kalau ini semuanya tidak ada, barulah kemudian dinikahkan pada wali hakim. Siapa itu wali hakim? Ya Kuwa itu. Kuwa itu adalah wali hakim, petugas yang ditunjuk oleh negara untuk mewakili ketika susunan wali-wali tadi sudah tidak ada. Yang ketiga, ibu tadi kan sudah menikah dan kemudian akhirnya ya tentu ini mudah-mudahan pernikahan yang diberikan Allah, tapi mungkin di awal tadi mungkin tidak direstui tadi, ya seharusnya ya memang dibangun komunikasi, karena menikah itu adalah menghubungkan dua keluarga besar. Jadi hikmah itulah yang harus ditangkap, bahwa ada dimensi agama yang menuntun untuk kita dalam berkeluarga. Ya. Lalu kemudian hidup berkeluarga ibu gimana nih, hidup pernikahan ibu dengan suami? Sakit. Maksudnya sakit? Dari awal saya punya anak pertama, suami saya udah macam-macam gitu. Macam-macamnya itu apa ya? Iya, jadi nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai kena anak saya. Ya. Jadi saya lagi hamil, cewek datang ke rumah. Bilang ke saya, ke ibu, waktu ibu masih hidup juga kan, minta ganti rugi karena ada yang gugurin. Kata karena dari hasil suami, sementara suami saya nggak bilang gitu loh. Akhirnya saya nangis di kamar, suami saya bayar uang gitu buat ngegugurin. Tapi udah digugurin, jadi dia minta ganti rugi cewek itu ke rumah. Usia kandungannya berapa cewek Saya itu? katanya 3, sementara saya udah hamil 7 bulan.